wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ernawati SPD dari SMA Negeri 8 Lu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Mari saksikan video pembelajaran dengan aplikasi Smart Apps Creator pada mata pelajaran Fisika kelas 11 dengan judul materi Elastisitas Zat Padat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Selamat menyaksikan. Dari SMA Negeri 1 Tumi Jajar, Provinsi Lampung, mohon izin untuk memandu acara pada sesi presentasi aplikasi media pembelajaran SAC mata pelajaran fisika jenjang SMA kelas 11 dengan judul materi elastisitas zat padat pada pukul 12.30 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan saya akan ditemani oleh moderator Ibu Endang Tri Hardiningsih SPD dari SMPN 3 Bojong Pekalongan, Jawa Tengah yang akan memandu presentasi dari Ibu Ernawati SPD dari SMA Negeri 8 Luwu Timur. Kepada moderator Ibu Endang Tri Hardiningsih SPD, disilahkan. Terima kasih kepada Ibu Erlita Yuwani Putri SPD selaku host pada acara kali ini. Bapak dan Ibu peserta Vikon Dikdar Gumun Grup 2 Ki Hajar Dewantoro. Pada siang ini kita akan belajar tentang presentasi media pembelajaran dengan aplikasi SAC untuk mata pelajaran fisika kelas SMA kelas 11 dengan judul materi elastisitas zat padat yang akan dibawakan oleh Ibu Ernawati dari SMA Negeri 1 Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Bapak Ibu, untuk kali ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang pertama 30 menit untuk pemaparan materi, kemudian bagian yang berikutnya adalah untuk tanya jawab. Untuk tanya jawab bisa melalui chat atau melalui menyampaikan secara langsung. Bapak Ibu peserta, untuk memulai acara ini maka saya harapkan Bapak Ibu untuk mematikan mic agar pelaksanaan presentasi ini bisa lancar dan baik. Kami berikan kesempatan untuk kepada Ibu Ernawati untuk memulai presentasi. Dipersilakan. Iya, terima kasih Ibu Endang Tri Hardiningsih SPD selaku moderator dan Ibu Erlita Yuwani Putri SPD selaku host yang telah membuka acara Vikon hari ini. Ibu Bu Herni Susianti SPD MPD sebagai instruktur hebat yang setia mendampingi kita, Bapak Ibu peserta Dikdar Umum 2 yang sempat hadir pada Vikon hari ini. Perkenalkan, nama saya Ernawati SPD dari SMA Negeri 8 Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Akan memaparkan materi elastisitas zat padat pada mata pelajaran fisika kelas 11 SMA.
Jadi untuk media pembelajaran interaktif, mata pelajaran fisika pada aplikasi SAC, pada materi elastisitas padat. Bagaimana Bapak Ibu suaranya? Jelas? Sangat jelas, Bu. Ya. Sekarang kita lanjut. Nah, adapun kompetensi dasar untuk materi elastisitas zat padat yaitu menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan pembelajaran yang kita akan capai yang pertama mengidentifikasi elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menentukan besaran-besaran yang berhubungan dengan sifat elastisitas benda. Yang ketiga, menentukan persamaan tegangan, dan modulus yang atau elastisitas. Yang keempat, menganalisis persamaan hukum Hooke. Dan yang terakhir, mengidentifikasi persamaan susunan seri dan paralel pada pegas. Selanjutnya kita masuk ke materi bagian A, yaitu sifat elastisitas bahan. Elastisitas adalah sifat suatu benda yang kembali ke bentuk awal segera setelah gaya yang mengenai benda tersebut dihilangkan. Benda yang kembali ke bentuk semula setelah gaya mengenainya dihilangkan disebut dengan benda elastis. Ketika Anda menarik pegas hingga bertambah panjang, pegas akan segera kembali ke ukuran semula. Setelah gaya tarik tersebut dihilangkan, sebaliknya, benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya mengenainya dihilangkan itu disebut dengan benda plastis. Contoh, benda plastis antara lain plastisin, lumpur, dan tanah liat. Nah, selanjutnya, besaran-besaran yang berhubungan dengan sifat elastisitas. Yang pertama, tegangan. Tegangan adalah besaran gaya yang bekerja pada suatu benda pada ruas penampang tertentu. Secara matematis, tegangan dirumuskan sebagai berikut. Sigma sama dengan F per A, yang mana F ini adalah simbol daripada gaya. Kemudian A ini adalah simbol daripada luas penampang sebuah benda. Jadi dari persamaan ini, kita bisa makna secara maknanya yaitu bahwa gaya berbanding lurus dengan tegangan, artinya bahwa semakin besar gaya yang diberikan kepada sebuah benda, maka tegangan semakin besar juga. Sebaliknya, semakin besar luas penampangnya, maka tegangan yang dihasilkan semakin kecil. Nah, seperti terlihat pada gambar bahwa ada sebuah batang yang panjang mula-mulanya sebesar L dengan luas penampang A diberikan gaya tarik sebesar F, sehingga dia akan bertambah panjang sebesar delta L. Nah, dari situ juga kita bisa mencari namanya regangan. Nah, apa itu regangan? Regangan itu adalah perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan. Regangan dihitung dengan cara membandingkan pertambahan panjang suatu benda terhadap panjang awalnya. Secara matematis, regangan dirumuskan E sama dengan delta L per L0, yang mana E itu adalah simbol daripada regangan. Delta L ini adalah pertambahan panjang sebuah benda setelah diberikan gaya, dan L0 ini adalah panjang mula-mula benda sebelum diberikan gaya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu modulus elastisitas atau biasa disebut dengan modulus Young. Modulus Young adalah besarnya gaya yang diberikan pada suatu benda pada luas penampang tertentu untuk meregangkan benda. Dengan kata lain, modulus yang merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan pada benda. Semakin besar nilai pada modulus Young, semakin besar pula tegangan yang diperlukan untuk meregangkan benda. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan F per A per delta L per L0.
Nah, dari mana F per A ini? F per A ini adalah persamaan daripada tegangan. Sedangkan delta L per L0 ini adalah persamaan daripada tegangan. Nah, tadi sebelumnya dijelaskan bahwa modulus itu merupakan perbandingan antara tegangan dengan tegangan. Nah, sehingga ketika kita sederhanakan kali silang F kali L0 per A kali delta L. Sehingga Y itu sama dengan F kali L0 per A kali delta L. Itulah persamaan dari modulus elastisitas. Yang terakhir yaitu batas elastisitas. Sifat elastisitas benda memiliki batas sampai pada suatu besarnya gaya tertentu. Apabila gaya yang diberikan lebih kecil daripada batas elastisitas, maka benda akan kembali ke bentuk semula ketika gaya tersebut dihilangkan. Tetapi apabila gaya yang diberikan lebih besar daripada batas elastisitas benda, benda tidak dapat kembali ke bentuk semula, secara permanen akan berubah bentuk. Kita mengambil sebuah contoh karet. Ketika kita menarik sebuah karet, diberikan gaya yang lebih kecil, maka setelah kita lepaskan gayanya atau hilangkan gayanya, maka karet tentunya akan kembali ke ukuran semula. Sedangkan ketika kita berikan gaya yang lebih besar kepada karet tersebut, gaya tarik yang lebih besar, maka ketika kita menghilangkan gayanya, maka karet tersebut tidak bisa kembali lagi ke ukuran semula alias molor. Kenapa? Karena gaya tariknya sudah melebihi namanya batas elastisitas. Selanjutnya bagian B, kita masuk di hukum Hooke. Nah, di hukum Hooke, sebelum kita masuk persamaan hukum Hooke, saya jelaskan sedikit tentang elastisitas pada pegas. Nah, pada pegas merupakan benda elastis karena dapat kembali ke bentuk semula ketika gaya pada pegas dihilangkan. Gaya yang dapat menggerakkan benda kembali ke bentuk semula disebut dengan gaya pemulih. Nah, misalnya kita menarik sebuah pegas. Ketika kita menarik sebuah pegas, selalu ada gaya yang akan kembali melawan gaya tarik kita. Itulah yang disebut dengan gaya pemulih. Nah, kita masuk di hukum Hooke. Nah, hukum Hooke pada tahun 1978, Robert Hooke menyatakan apabila pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melewati batas elastisnya, pada pegas akan bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan benda dari titik seimbangnya, tetapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Pernyataan ini disebut dengan hukum Hooke. Secara matematis, hukum Hooke dinyatakan sebagai berikut. Fp sama dengan min Kx. Fp ini adalah gaya pemulih, sedangkan min K ini adalah konstanta pegas, dan delta S ini adalah pertambahan panjang. Di sini negatif karena arah gaya pemulih melawan arah geraknya benda. Jadi ini negatif hanya menyatakan arah yang berlawanan antara gerak benda dengan arah gaya pemulih. Nah, delta S ini adalah pertambahan panjang. Ini antara delta S dengan delta L ini sama-sama pertambahan panjang. Hanya simbolnya yang digunakan di regangan tadi menggunakan delta L, sedangkan di hukum menggunakan delta S, tapi ini sama-sama merupakan pertambahan panjang. Bagaimana sekarang suara saya jelas? Jelas, Bu. Ya, saya lanjut. Yang kedua yaitu tetapan gaya pada benda elastis. Dari pembahasan sebelumnya diketahui bahwa modulus yang dirumuskan sebagai berikut, Y sama dengan F kali L0 per A kali delta L. Dari persamaan di atas, besarnya gaya yang bekerja pada benda dapat ditulis sebagai berikut. Jadi ini kita pindah ruaskan bagaimana ketika gaya yang kita mau cari, besaran gaya yang tidak ada. Maka gaya itu kita pindah ruaskan sebelah kiri, kali silang Y kali A kali delta L per L0. Maka L-nya menjadi pembagi. Nah, berdasarkan hukum Hooke, daya pemulih pada pegas sebesar Fp sama dengan minus K delta X yang seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, konstanta gaya yang bekerja pada benda elastis dirumuskan sebagai berikut.
Nah, sekarang yang kita mau cari adalah konstanta gayanya. Dan persamaan di atas tadi, F sama dengan Y kali A kali delta L per N all. F-nya ini kita konversi masuk, yaitu K kali delta X. Kita mengambil nilai konstanta yang positif. Jadi K kali delta S. Jadi F-nya kita ganti menjadi K kali delta S. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa delta L dengan delta S itu sama-sama pertambahan panjang. Sehingga ini ketika dibagi itu sudah saling meniadakan. Nah, coret delta S-nya, coret delta L-nya, sehingga tinggal K sama dengan Y kali A per delta L. Itulah persamaan konstanta gaya pada benda elastis. Kita masuk yang ketiga, yaitu hukum Hooke untuk susunan pegas. Nah, sebuah pegas yang diberi gaya akan mengalami pertambahan panjang sesuai gaya yang diberikan padanya. Bagaimana jika diberikan berupa susunan pegas lebih dari satu? Nah, coba perhatikan gambar. Di sini ada namanya susunan seri dan paralel. Nah, untuk gambar pertama ini merupakan susunan seri, terdiri dua buah konstanta pegas, K1 dan K2. Kemudian paralel K1 dengan K2 diberikan gaya sebesar F. Persamaan untuk mencari susunan seri pegas yaitu super K seri sama dengan super K1 atau super konstanta pertama ditambah dengan super konstanta pegas kedua. Dan seterusnya ketika lebih dari dua pegasnya. Kemudian kalau paralel sama dengan konstanta pegas paralel pertama ditambah konstanta pegas kedua ditambah seterusnya kalau lebih dari dua. Ya, selanjutnya mari kita nonton video berikut ini tentang elastisitas. Bagaimana suara videonya, Ibu? Kedengaran? Bapak, Ibu? Belum. Tidak terlalu besar. Sudah muncul. Kurang besar suaranya jadi. Isnya nek misale dibuat jatare
Ngomong kayak gawe. Panggil ya. Mbak, nah, misalnya tak buat yang untuk PM toh. Untuk PM ini sebulan urutannya kayak gini untuk 3 kali mata pelajaran, 3 mapel, 3 apa sih? 3 pertemuan. 1 bulan 3 pertemuan. Ini 1 kelas bisa semua. Mungkin misalnya diteruskan ya pakai ya. Kan pertemuan 1, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Jadi semua anak bisa 3 pertemuan dapat semua. Jadi ini satu baik PCDKI, Pasdek maupun P2M. Yang Pasdek belum. Suaranya kok nggak ada? Ya, itulah tadi video pembelajaran tentang penerapan sifat elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Maaf Bapak Ibu, suaranya memang nggak kecil. Nah, sekarang kita lanjut di evaluasi. Soal yang pertama, yaitu sebuah benda jika ditarik dalam keadaan tertentu dan kemudian gaya dilepas, maka benda tersebut memiliki sifat tidak kembali ke bentuk semula. Sifat seperti ini disebut dengan sifat. Nah, tadi yang dijelaskan di materi ada 2 tentang yaitu plastis dan elastis. Nah, untuk plastis itu bahwa ketika benda diberikan gaya, setelah gayanya dihilangkan, maka tidak akan kembali ke bentuk semula. Dan sebaliknya, ketika benda elastis, ketika diberikan gaya, maka dia akan, ketika gayanya dihilangkan, maka benda tersebut tidak akan kembali ke bentuk semula. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah bagian C, yaitu plastis. Sekarang nomor 2, diberikan gaya pada suatu pegas 200 Newton dengan luas penampang batang 50 meter kuadrat. Berapakah tegangan yang dihasilkan dari pegas tersebut? Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk mencari tegangan kita menggunakan persamaan sigma sama dengan F per A. F-nya adalah gayanya yaitu 200 Newton, kemudian luas penampangnya atau A-nya itu 50. Sehingga tegangannya sama dengan 200 per 50 atau 20 per 5. Hasilnya adalah 4,0 Newton per meter kuadrat. Yang ketiga, sebuah pegas dengan panjang mula-mula 10 cm, kemudian diberi beban, ternyata panjangnya menjadi 12 cm. Besarnya regangan pegas adalah. Nah, untuk regangan itu adalah perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula, delta L per L0. Nah, delta L-nya di sini mula-mula 10 cm diberikan beban menjadi 12 cm, maka delta L-nya itu adalah panjang setelah diberikan beban dikurangi dengan panjang mula-mula, yaitu 12 dikurangi dengan 10, sehingga pertambahannya itu adalah 2 cm. Nah, sehingga delta L-nya adalah 2 per L0, 10, 2 per 10, atau 1 per 5, yaitu jawabannya adalah 0,2 cm. Maaf, sebenarnya tidak ada centimeter ya, karena regangan itu tidak punya satuan. Yang keempat, suatu pegas akan bertambah panjang 10 cm jika diberi gaya 30 Newton. Pertambahan panjang pegas jika diberi gaya 21 Newton adalah. Nah,
sebuah pegas. Jadi ada pegas diberikan gaya 30 Newton, ternyata dia bertambah 10 cm. Nah, berapakah pertambahannya ketika gayanya dikurangi menjadi 21 Newton? Nah, ini kita bisa menggunakan persamaan hukum Hooke tadi, yaitu F sama dengan K kali delta X. Kita bisa bandingkan, anggaplah adalah F1 adalah 30 Newton, F2-nya itu adalah 21 Newton, delta X1-nya 10 cm, yang dicari adalah pertambahan panjang. Yang kedua yaitu delta X2-nya setelah diberikan beban 21 Newton. Gaya 21 Newton. Nah, sehingga F1 per F2 sama dengan K per delta X1 per K delta X2. Konstantanya kan sama, saling menyedarkan. Sehingga tinggal F1 per F2 sama dengan delta X1 per delta X2. F1 30 per 21 sama dengan 10 per delta X2. Sehingga 21 kali 10, 210 sama dengan delta X2 kali 30. Sehingga delta X2 sama dengan 210 dibagi dengan 30. Hasilnya adalah 7 cm. Nah, soal yang terakhir yaitu tentang susunan pegas. Susunan pegas seperti pada gambar, maka gaya pegas total, tetapan gaya pegas total adalah. Nah, ketika kita perhatikan gambar pada pegas, di sini merupakan gabungan antara seri dan paralel. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita perhatikan dulu konstanta pegas pertama dan kedua itu tersusun secara paralel. Kemudian konstanta 3 dengan 4 plus 4 itu juga paralel. Sehingga kita harus selesaikan dulu K1 dengan K2 kita paralelkan. Sebagaimana tadi dijelaskan di awal bahwa K paralel konstanta pegas paralel itu adalah konstanta pegas pertama tambah kedua dan seterusnya. Ini kebetulan hanya 2, jadi tinggal K1 ditambah K2, 40 ditambah 50, yaitu 90 Newton per meter. Kemudian K3 dengan K4 dijumlahkan juga karena kebetulan 2 paralel, 15 tambah 15, yaitu 30 Newton per meter. Nah, setelah diparalelkan dua-duanya, ternyata hasil paralel K1 K2 dengan hasil paralel K3 K4 itu adalah susunan seri. Sehingga untuk menentukan tetapan pegas totalnya tadi, secara keseluruhan itu adalah yang terakhir kita menggunakan persamaan susunan pegas seri. Sehingga stoper K seri, total seri sama dengan stoper K paralel pertama tadi antara K1 dengan K2 ditambah dengan stoper K paralel kedua tadi, yaitu K3 dengan K4, sehingga stoper 90 ditambah stoper 30. Nah, kita tidak boleh langsung menjumlahkan, samakan dulu penyebutnya, karena ini merupakan penjumlahan pecahan. 90 dengan 30 itu bisa kita mengambil 90. Nah, seperti 30 ketika dijadikan penyebut 90 itu adalah 3 per 90. Sehingga 1 ditambah 3, 4 per 90. Ini masih dalam keadaan stoper K total. Sehingga balik, K total sama dengan 90 per 4. Hasilnya adalah 22,5 Newton meter. Ini kurang tarik sehingga kelihatannya dapat nilai 10 padahal sebenarnya dapat 100. Baiklah, demikianlah pemaparan saya pada hari ini kepada Ibu Endang Tri Hardiningsih, SPD selaku moderator. Kami persilakan untuk memandu jalannya tanya jawab. Baiklah Ibu Ernawati SPD, saatnya sekarang sesi tanya jawab. Dipersilakan Bapak Ibu peserta untuk bertanya, bisa melalui chat ataupun langsung. Dipersilakan Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, ada tidak ini yang akan bertanya?
Mungkin bisa tentang materi atau bisa juga tentang media pembelajaran ini. Mungkin efisiensinya atau mungkin akan memberikan masukan-masukan agar media pembelajaran dari Ibu Ernawati SPD ini bisa lebih sempurna, lebih bagus. Belum ada yang bertanya? Apakah ditutup saja, Ibu Erna, dengan simpulan? Kalau senengannya tahu kayak mentah diterancam. Bapak Ibu? Halo? Ya? Ya, halo? Ya, dipersilahkan Bapak. Terima kasih. Terima kasih, ini dari Cilacap. Amin dari Cilacap. Ya. Nah, mungkin ini sekedar masukan begitu. Apa namanya? Mungkin teman-teman melihat attendance itu ada 14 gitu ya. Mungkin karena waktunya apa namanya? Terlalu awal, artinya banyak dari teman-teman yang mungkin masih apa namanya baru pulang dari Jumatan gitu dan sebagainya. Dan mungkin ada yang baru gabung, kesimpulannya mungkin ya garis besarnya Bu mungkin bisa di apa namanya ulas kembali begitu. Materinya ya Pak diulas kembali kembali. Ya, kesimpulannya begitu garis besarnya. Apa namanya yang respon pentingnya begitu tentang media interaktif ini. Artinya mungkin nggak ada yang baru gabung begitu. Ya. Silakan Bu Erna. Jadi saya buka kembali ininya Bu. Terima kasih Pak atas sarannya. Oke. Minta maaf. Ya, minta maaf tadi memang ada kesalahan sedikit antara narasi dengan layarnya Pak. Iya, iya. Jadi ini materinya Pak, saya jadi berbicara ini tentang elastisitas rasa padat Pak. Saya jelaskan sedikit. Elastisitas ini merupakan sifat suatu benda untuk kembali ke bentuk semula segera setelah gaya yang mengenai benda tersebut dihilangkan. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang besaran-besaran yang berhubungan dengan sifat elastisitas, ada namanya tegangan. Besaran gaya yang bekerja pada benda per luas penampang tertentu. Kemudian yang kedua regangan, perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan dengan cara membandingkan pertambahan panjang suatu benda terhadap panjang awalnya. Kemudian selanjutnya yaitu modulus yang atau biasa disebut dengan modulus elastis, yang merupakan perbandingan antara tegangan dengan tegangan. Kemudian batas elastisitas, jadi benda elastis itu batas namanya batas elastisitas. Kemudian yang kedua, yang bagian B yaitu hukum Hooke. Jadi pada sebuah pegas itu ada namanya gaya pemulih yang selalu berusaha mengembalikan benda ke bentuk semula. Nah, hukum Hooke ini secara matematis dirumuskan bahwa Fp sama dengan min K kali delta X. Kemudian untuk yang kedua yaitu tetapan gaya pada pegas. Nah, untuk menentukan tetapan gaya pada pegas itu kita melihat dari pembahasan sebelumnya yaitu tentang modulus elastisitas yaitu sama dengan F kali L0 per delta A kali delta L. Di sini kita bisa menentukan gayanya dengan persamaan
YA kali delta L per L0. Nah, dari sinilah kita bisa menentukan konstanta gaya pegasnya. Kita konversi satuan masuk ke F-nya, kita ganti menjadi K kali delta X. Sehingga antara delta X dengan delta L ini bisa saling menandakan. Kenapa? Karena ini sama-sama merupakan simbol dari pertambahan panjang. Jadi dianggap besarnya sama. Sehingga saling menandakan, sehingga tinggal K sama dengan Y kali A per L0. Yang mana Y ini adalah modulus elastis. Sitas A adalah luas penampang semua benda. Dan L0 ini merupakan panjang mula-mula benda. Kemudian yang terakhir yaitu susunan pegas. Ada dua, yaitu susunan seri. Yang gambar pertama merupakan susunan seri, kemudian pada gambar kedua merupakan susunan paralel. Untuk seri, seperka sama dengan seperka konstanta pegas pertama ditambah seperka konstanta pegas kedua, dan seterusnya. Kemudian untuk susunan paralel sama dengan konstanta pegas pertama ditambah konstanta pegas kedua, dan seterusnya kalau pegasnya lebih dari satu. Saya kira untuk pembahasannya seperti itu, Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih ya. Sudah tambah ini. Karena sudah melihat waktu, ya kan, baru masih apa namanya, durasinya masih terlalu pendek gitu kan. Ini sudah bertambah lumayan. Terima kasih Ibu atas ulasannya. Mohon maaf. Ya, terima kasih juga Pak atas sarannya. Oke, selamat. Ya, terima kasih Bapak Hamim dari Cilacap yang sudah memberikan saran. Ada lagi Bapak dan Ibu? Apabila tidak ada, maka dipersilakan kepada Ibu presenter, Ibu Ernawati, untuk menyampaikan simpulan. Ya, terima kasih Bu Endang. Saya akan berikan kesimpulan pada materi elastisitas zat padat ini. Yaitu yang pertama, elastisitas merupakan sifat suatu benda ketika gaya yang diberikan kepada sebuah benda tersebut dihilangkan, maka akan kembali ke bentuk semula. Nah, adapun besaran pada elastisitas, yang pertama adalah tegangan, kedua regangan, kemudian ketiga adalah modus elastisitas. Kemudian yang terakhir adalah hukum Hooke. Hukum Hooke, apabila sebuah pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melewati batas elastisnya, pegas akan bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan benda, tetapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Demikianlah pemaparan materi elastisitas zat padat pada hari ini. Sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Herni Susianti, SPD MPD, sebagai instruktur hebat yang selalu setia mendampingi dan membimbing kita semua. Ibu Endang Trihardiningsi SPD selaku moderator, Ibu Erlita Iwarni Putri SPD selaku host yang telah membantu kegiatan TIKON pada hari ini. Bapak Ibu peserta Undikta 2 yang sempat hadir pada TIKON hari ini, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ernawati SPD dari SMA Negeri 8 Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang sudah menyampaikan pemaparan materi dengan begitu jelas dan lengkap. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu partisipan yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf
atas segala kesalahan yang saya lakukan selama saya jadi moderator pada acara ini. Untuk berikutnya, acara akan saya kembalikan kepada host, Ibu Erlita Yuwani Putri SPD. Terima kasih kepada moderator Ibu Endang-Tri Hardiningsih SPD dan presenter kita pada hari ini Ibu Ernawati SPD. Demikian Bapak dan Ibu, pada hari ini kita sudah belajar banyak hal dari materi ini. Kiranya bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami tutup sesi presentasi aplikasi media pembelajaran SAC mata pelajaran fisika jenjang SMA kelas 11 dengan judul materi elastisitas jaringan. Kami bersama kita akhiri dengan membaca lapor halaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajarannya. Semoga bermanfaat.